秦上下，我和这小子握手言和。现在决，正品真实，只要2。秦晨，这上无忌未免有……放心，弟，好久没出现过了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-561. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 560. Kemarin, Qingchen memberitahu mereka kalau dirinya lumayan paham tentang larangan tersebut, sebab ini merupakan larangan yang diciptakan oleh klan iblis. Untung saja para ketua paham dan apa yang dirinya maksud. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Qingchen langsung saja mulai proses untuk membuka larangan di sana. Pertama-tama dia meminta para murid untuk membantunya. Qingchen juga sudah menyiapkan titik mana saja yang perlu mereka hancurkan. Tidak lupa Qingchen juga membantu mereka. Pada akhirnya larangan yang dikatakan sangatlah kuat dapat mereka hancurkan dalam hitungan menit saja. Namun ketika formasi ini baru terbuka, para tetua langsung saja berebut hukum darah di sana. Beruntungnya ini memiliki sebuah aturan, jadi tidaklah sembarangan orang yang dapat mengambilnya. Kulodao pun mengusir mereka dan memperlihatkan bagaimana cara dia dapat mengambil harta tersebut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama di mana Qingchen merasa begitu malas untuk bertarung dengan mereka. Namun jika mereka terus membuatnya marah, maka Qingchen akan meladeninya. Selain itu, dia berharap mereka tidaklah berpikir kalau dirinya ini takut kepada mereka. Jika Tetua Yu tidak percaya dengan perkataannya, maka Qingchen bisa membuktikan kekuatannya dengan langsung menghabisinya. Perkataan Qingchen pun membuat Tetua Yu marah. Namun pertikaian mereka segera dihentikan oleh Sang Uji. Ia juga berharap Qingchen bisa memaafkan mereka. Terlebih lagi saat ini mereka sedang melakukan perjalanan bersama. Jadi dirinya berharap mereka semua dapat melakukan perjalanan dengan tenang. Akan tetapi tetua ini tidaklah sudi jika harus berjabat tangan dengan Qingchen. Begitu pula dengan Tetua Wei. Mereka memilih untuk membahas pembagian harta saja. Demi mendamaikan kedua belah pihak, Sang Uji pun rela membagi harta dari timnya kepada dua tetua itu. Asalkan mereka tidak membuat keributan lagi. Apa yang dikatakan oleh Sang Uji membuat semua orang terkejut, begitu pula dengan para gadis Qingchen. Qin上下，我和这小子握手言和。现在决，分给2位，正品真实，只要2。Meskipun begitu, kedua tetua ini masihlah belum rela jika roh darah jatuh ke tangan Qingchen. Tapi Qingchen mengingatkan kalau dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk bisa mendapatkan roh darah. Jika tetua ini masih belum dapat menerimanya, maka Qingchen mempersilahkan dia untuk datang dan mengambil hal tersebut dari tangannya. Tetua Yu sempat kesal tapi ditenangkan oleh Sang Uji. Karena bagaimanapun tempat ini memiliki begitu banyak harta karun. Jadi dia yakin cepat atau lambat mereka akan kembali menemukan harta yang mungkin jauh lebih menguntungkan dari roh darah. Tetua Yu pun setuju dengan alasan tidak ingin mengecewakan tetua Sang Uji. Sedangkan Tetua Wei juga setuju meskipun dia masihlah dendam kepada Qingchen. Sang Uji yang bertindak sebagai penengah pun merasa senang karena keributan dapat dia hentikan. Dengan begini mereka bisa melakukan perjalanan lagi. Hanya saja Juryu menganggap kalau kondisi saat ini tidaklah menguntungkan mereka. Terlebih lagi Sang Uji ingin membagi 200 batu sumber kepada Tetua Yu dan Tetua Wei. Meskipun begitu, Qingchen tidaklah mempermasalahkan hal tersebut dan meminta mereka untuk tidak perlu khawatir. Qingchen, 这上无忌未免有……放心。
Perjalanan pun terus mereka lakukan hingga pada akhirnya telah sampai di hadapan sebuah pintu yang begitu besar. Tetua Wei yang sudah tidak dapat menahan dirinya lagi langsung saja melakukan penyerangan kepada pintu tersebut agar dapat membukanya. Namun hal itu tidaklah semudah yang dia kira, karena terdapat sebuah pelindung yang begitu kuat. Seberapa keras pun dirinya berusaha, tidak ada tanda-tanda kalau formasi tersebut akan hancur. Sedangkan Tetua Song Wuji mengajak yang lainnya untuk dapat memberikan bantuan kepada Tetua Wei. Serang pun langsung saja mereka lancarkan hingga perjuangan mereka pun tidak sia-sia, sebab susunan formasi sudah berhasil mereka hancurkan. Dengan begini, pintu besar tersebut pun mulai terbuka dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. Tanpa kecurigaan apapun, Tetua Yu mencoba untuk masuk ke sana. Namun bisa terlihat dengan jelas kalau tempat ini sangatlah gelap. Untung saja semakin dalam mereka masuk, cahaya tiba-tiba saja muncul di pinggiran jalan yang membuat mereka dapat melihat tempat ini. Qin Chen sangatlah penasaran dengan api biru di sana yang ternyata merupakan penerangan tulang. Tetua Yu berpikir kalau tempat ini merupakan milik dari seorang penguasa sekte iblis. Apakah ini juga merupakan gerbang dunia iblis yang dikatakan tidak akan pernah muncul dalam waktu yang cukup lama? Di sana ada semacam seperti portal yang akan membawa mereka masuk ke dalam sebuah tempat. Tetua Wei masuk lebih dahulu dan berhasil menemukan batu darah. Tidak yang keduluan, ia pun segera mengambilnya. Namun entah mengapa batu ini sangatlah sulit untuk dapat dirinya bawa. Jadi satu-satunya cara adalah dengan menyerap kekuatan dari batu darah tersebut. Apa yang Tetua Wei lakukan berjalan dengan sangat lancar. Sedangkan Tetua Yu bersama yang lainnya pergi ke pintu lain agar dapat menemukan batu darah. Ia sudah pergi ke beberapa pintu agar bisa menemukan batu darah yang memiliki jumlah yang lebih banyak. Namun sudah 10 pintu yang dia masuki dan di dalamnya hanya ada satu batu saja. Alhasil dia pun memilih untuk tetap di sini dan menyerap batu darah di sana. Sang Wuji menyarankan mereka untuk membagi tempat ini agar setiap orang bisa kebagian batu darah. Qin Chen tidak lama mempermasalahkan hal itu dan meninggalkan mereka. Para gadis Qin Chen juga mulai pergi ke masing-masing pintu untuk dapat menyerap batu darah. Sepertinya semua orang kebagian, jadi keributan tidak akan terjadi. Sedangkan untuk Qin Chen sendiri berencana untuk melakukan penerobosan dengan cara menyerap batu darah. Terlebih lagi tempat ini juga memiliki aura spiritual yang melimpah. Jadi Qin Chen langsung saja mulai melakukan penyerapan. Namun sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Tapi seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Qin Chen yang segera meningkatkan kekuatannya mengeluarkan beberapa batu sumber. Ia mengeluarkan kekuatan dari batu-batu tersebut namun masih belum dirinya serap. Karena Qin Chen mengarahkan kekuatannya kepada batu darah. Jadi setelah kekuatan itu bergabung, barulah Qin Chen mulai melakukan penyerapan kepada batu darah. Sepertinya Qin Chen mengetahui sesuatu yang bisa memaksimalkan kekuatan dari batu darah agar dapat meningkatkan kekuatannya jauh beberapa kali lipat dibandingkan dengan yang lainnya. Qin Chen juga tidak lupa melakukan penyerapan pada energi spiritual di tempat tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.